I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang sumber pendapatan daerah. Terdapat 4 pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua, dana perimbangan, yang ketiga, pinjaman daerah, dan yang keempat, lain-lain pendapatan yang sah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sumber pendapatan daerah, kita harus tahu dulu apa itu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah: yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutnya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak atau wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan atau restoran, pajak iklan, dan pajak-pajak lainnya. Yang kedua, retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah ataupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Dan yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain 3 jenis pendapatan tersebut. Pendapatan ini antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya. Materi selanjutnya adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dana perimbangan. Tujuan dana perimbangan daerah yaitu untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhannya. Hal ini karena bantuan finansial melalui alokasi dana adalah salah satu cara terbaik dalam mendukung keperluan daerah. Dasar hukum dana perimbangan. Dasar hukum dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 19, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Jenis-jenis dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari 3 jenis, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Yang pertama adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau yang disingkat DAU merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten atau kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. Tujuan dana alokasi umum. Dana alokasi umum mempunyai tujuan yang pertama
untuk pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan di daerah tersebut. Yang kedua, untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan yang ketiga, untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah. Jenis-jenis dana alokasi umum. Dana alokasi umum terbagi atas dua, yaitu dana alokasi umum untuk wilayah provinsi dan dana alokasi umum untuk wilayah kota atau kabupaten. Rumus perhitungan dana alokasi umum. Rumus perhitungan dana alokasi umum yaitu proporsi daerah induk ditambah proporsi daerah otonom baru sama dengan alokasi dana alokasi umum daerah induk sebelum dimekarkan. Yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis-jenis dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus terbagi menjadi dua jenis, yaitu dana alokasi fisik dan dana alokasi non-fisik. Mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum ke rekening kas umum daerah. Penyaluran dana alokasi khusus. Mekanisme penyaluran dana alokasi khusus dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pelaporan dana alokasi khusus. Pelaporan dana alokasi khusus oleh Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari yang pertama pajak bumi dan bangunan, yang kedua bea perolehan hak atas tanah, dan yang ketiga pajak penghasilan yang terdiri dari PPh pasal 25 dan 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Pinjaman daerah. Konsep dasar pinjaman daerah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Peraturan pinjaman daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah agar mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa saja persyaratan pinjaman daerah? Terdapat 4 persyaratan umum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah, yaitu yang pertama, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Yang kedua, memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam hal pinjaman daerah diajukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah. Yang keempat, khusus untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD. Dari mana sumber pinjaman daerah berasal? Sumber pinjaman daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. 3 jenis jangka waktu pinjaman daerah: pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 tahun anggaran
dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenan. Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, anggaran dan kewajiban pembayaran kembali. Dalam hal ini, pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lain. Seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dimasukkan dalam pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan. Pendapatan ini terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah bersumber dari pihak lain yang diberikan dengan tidak mengikat dan tidak ada kewajiban bagi daerah untuk mengembalikannya. Selain hibah, pendapatan lain yang termasuk dalam lain-lain pendapatan adalah dana darurat. Pengalokasian dana darurat dalam APBN ditunjukkan untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD.